Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa eh, bertemu lagi ya, walaupun kondisi masih online, tapi tetap semangat. Semoga teman-teman juga tetap semangat. Kemarin kita sudah menyelesaikan, Anda pun sudah mereview beberapa bisnis ya, Kemudian tujuannya Anda bisa mengenal ya, mengenal dunia usaha. Kemudian juga bagaimana wawasan tentang usaha, karena manajemen ini adalah diterapkan eh, ke segala sektor termasuk ke usaha. Karena kita nanti fokusnya di bidang kewirausahaan ya, jadi manajemen yang Anda pelajari di semester 1 ini nanti ujungnya nanti juga kewirausahaan di semester akhir, maka orientasi yang saya berikan adalah bagaimana Anda bisa mereview manajemen-manajemen yang sudah dilakukan oleh dunia usaha ya. Kemarin saya tidak mengharuskan Anda untuk mempunyai usaha. Kalau misalnya sudah punya usaha ya alhamdulillah ya, nggak masalah. Yang jelas saya ingin Anda melihat dari sudut pandang manajemen suatu usaha. Katakanlah punya orang tua punya toko meracangan. Anda Anda sudah dibekali dengan manajemen yang sudah sudah bagus. Anda coba lihat kekurangan-kekurangan apa yang terjadi, kenapa kok tidak bisa berkembang. Nah, itu mungkin bisa dilihat dari sisi manajemennya. Nah, harapan saya seperti itu. Kemudian juga harusnya video yang bagus atau presentasi yang bagus adalah presentasi yang bisa menghadirkan satu pemecahan satu masalah. Ya, jadi Anda punya masalah di usaha katakanlah, misalnya SDM-nya kurang bagus, kurang update dan kurang apalah seperti itu. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah? Oh ternyata yang bagus itu adalah menggunakan jasa orang ketiga misalnya, atau menggunakan jasa reseller. Itu adalah satu masalah. Tentunya banyak sekali masalah-masalah di satu dunia usaha, mulai dari bidang keuangannya, kemudian juga bidang produksi, kemudian bidang penjualan, marketing, riset and development ya, atau masalah di bidang organisasi itu sendiri. Itu harusnya Anda sudah bisa menangkap beberapa sinyal, misalnya usaha Anda, katakanlah Anda sudah punya usaha, setelah saya lihat sekilas ya, nanti saya lihat semuanya ya, saya lihat semuanya video presentasinya. Tapi kemarin saya sudah melihat sekilas tentang video-video. Terima kasih sudah melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas dengan baik. Ya intinya seperti itu. Jadi Anda bisa mempresentasikan bagaimana Anda bisa peka terhadap satu masalah di manajemen suatu usaha, kemudian bagaimana Anda menyelesaikan masalah itu. Ya, seperti itu. Nah, untuk kali ini saya akan coba memberikan wawasan kepada Anda bagaimana kita memanage atau mengelola sumber daya manusia. Ya. Suatu saat ya, katakanlah Anda sekarang sudah mulai usaha, suatu saat mungkin Anda akan menghadapi beberapa orang yang masuk dalam tim Anda. Ya, tentunya harapan saya nanti ke depannya Anda jadi seorang pengusaha. Amin ya. Pengusaha dan punya karyawan. Tentunya pengusaha itu enggak diusahakan sendiri. Kalau namanya pengusaha itu bisa mengelola beberapa sumber daya ya, termasuk sumber daya manusia. Nah, seperti itu. Oleh karena itu
kemampuan untuk memanage atau mengelola semua sumber daya yang ada itu mutlak diperlukan bagi semua mahasiswa calon pengusaha. Ya. Tapi hari ini saya akan fokus pada manajemen sumber daya manusia. Ya. Manajemen sumber daya manusia. Ini sangat penting sebagai dasar, sebagai pondasi kita dalam melangkah menjadi seorang yang memang benar-benar usaha atau berwirausaha. Ya. Mungkin diawali dengan startup, Anda seorang diri berusaha, ya, mulai dari direktur marketing, finansial, produksi, desain, itu Anda sendiri. Tapi suatu saat Anda akan mengelola suatu namanya orang-orang yang dalam organisasi itu. Nah, di situ nanti seninya bagaimana kita mengelola orang-orang yang bermacam-macam karakter. Bagaimana pengelolaan orang atau sumber daya yang ada, sumber daya manusia yang ada untuk menghasilkan satu organisasi yang efektif. Kalau suatu organisasi efektif bisa dihasilkan atau bisa dikelola, maka tujuan dari usaha kita paling tidak akan bisa tercapai, ya, sesuai yang kita harapkan. Karena banyak sekali teman-teman pengusaha itu dia sudah menentukan goal, dia sudah menentukan tujuan target dari satu usaha itu. Ya. Ternyata di tengah jalan ada hambatan-hambatan yang disebabkan oleh para pekerja sendiri. Ada pekerjaan yang ogah-ogahan, ada yang cuma ngantor, ya, ada yang yang menghambat, ya. Jadi karakter-karakter karyawan, ya, yang ada di organisasi kita itu harus kita kenali sedemikian rupa secepat mungkin sehingga kita bisa mengeliminasi beberapa karyawan yang memang benar-benar tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Itu penting sekali karena kita di dunia usaha itu harus bergerak cepat, ya, bergerak cepat sehingga sesuatu yang hambat itu segera dideteksi, ya. Itu dari sisi sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia itu paling susah sebenarnya untuk mengelolanya. Karena kita mengelola orang-orang yang memang di situ punya nyawa, ya, punya karakter sendiri, ya. Kita mengelola teman, ya, mengelola orang-orang yang hidup itu lebih susah daripada benda-benda mati di bidang produksi, ya. Oleh karena itu di satu perusahaan itu mesti ada departemen yang namanya departemen HRD atau Human Resources Department, ya. Atau kalau bahasa Indonesianya adalah personalia. Di situ fokus di perusahaan itu mengelola sumber daya manusianya, mulai dari rekrutmen hingga pengelolaan training, kemudian juga pengelolaan promosi, pengelolaan prestasi, dan banyak yang dikerjakan oleh HRD. Oleh karena itu harapan saya teman-teman di sini juga mulai membangun karakter diri sendiri, ya, supaya menjadi pribadi yang efektif, ya. Anda dilatih untuk berusaha atau berwirausaha di sini, saya harapkan menjadi karakter yang efektif, ya, efektif sehingga jam kerja kita misalnya 8 jam per hari itu memang benar-benar goalnya atau targetnya sudah tercapai semua, ya. Saya coba sharekan mungkin sebagai contoh, ya, animasi organisasi. Mungkin Anda bisa bisa mengambil manfaat atau gambaran yang jelas tentang video ini.
Ini adalah pekerja, ya. Dia tahu di mana untuk pergi dan apa yang boleh, yang benar-benar dilakukan. Dia mengambil tanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya. Nah, itu memang benar-benar pekerja. Kita butuh orang-orang seperti itu. Nah, yang satu ini adalah pekerja yang sangat efektif. Dia membantu. Dia punya kemampuan besar untuk bekerja, belajar dan meningkatkan performanya. Ya, itu. Kemudian ada tipe yang ketiga. Nah, ini tipe kelihatannya membantu, tapi dia juga memberatkan, ya. Istilahnya kurang efektif. Dia hanya dia agak bersedia membantu, namun kontribusinya tidak membuat banyak perbedaan, ya. Nah, itu ada gangguan aja sudah. Nah, ini yang merah ini adalah orang ini sumber masalah, ya. Dia malah menghambat satu organisasi. Nah, ini kalau dibiarkan bisa menghancurkan organisasi itu, ya. Sangat menghambat. Nah, ini yang paling jelek karakternya. Subversif, ya. Dia ingin kelihatan di depan aja, kelihatan bagus, tapi sebenarnya dia mempunyai rencana yang kuat untuk menghancurkan perusahaan atau organisasi yang kita bentuk, ya. Ini sangat berbahaya. Kalau kita tidak cepat mendeteksi, maka dia akan organisasi kita akan hancur dengan sendirinya. Nah, itu ya. Oleh karena itu kita harus melihat, ternyata ada organisasi lain yang bertindak cepat, ya. Kita harus cepat mendeteksi, kita harus belajar dari orang lain. Coba koreksi diri sendiri, mana-mana orang yang tidak efektif dikeluarkan. Kita kan sebenarnya dari 5 orang tadi, sebenarnya bisa kita kerjakan 3 orang, ya. Orang yang keempat, kelima tadi kita singkirkan, ya. Nah, kita coba bangun efektif, organisasi efektif, sehingga memang benar-benar bisa berjalan dengan baik, ya. Itu salah satu animasi bagaimana kita membangun organisasi yang efektif, ya. Oke, bentar. Oke. Kemudian MSDM atau manajemen sumber daya manusia itu apa sih fungsinya? Atau apa sih pengertiannya apa sih sumber daya manusia itu? Nah, sumber daya manusia itu manajemen sumber daya manusia itu adalah bagaimana, sudah saya katakan sebelumnya sebenarnya, bagaimana kita memfungsikan diri untuk kegiatan rekrutmen. Jadi mulai dari rekrutmen itu sudah harus ada pengelolaan, ya. Kemudian juga pengarahan para karyawan pada perusahaan tersebut, sehingga apa yang kita punya tentang sumber daya manusia itu memang benar-benar mendukung suatu perusahaan itu, ya. Itu sumber daya. Oleh karena itu kenapa manajemen itu penting, ya. Tujuannya untuk mengembangkan efektivitas kerja, ya. Kita merekrut orang itu harusnya bisa membantu pekerjaan kita, bukan malah membebani kerjaan kita, ya. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja, ya. Setiap kita merekrut karyawan atau merekrut tenaga kerja, kita tidak berhenti di situ. Kita harus mulai mentraining supaya bisa mengupgrade kapasitasnya untuk menjadi tenaga kerja yang efektif, ya. Kemudian juga tujuan manajemen sumber daya manusia itu adalah memberikan peraturan-peraturan atau SOP tentang suatu pekerjaan. Sehingga ketika kita sudah membuat SOP, ya, membuat SOP atau standar operating procedure, ya, maka kita akan tahu seberapa efektif kerjaan kita di perusahaan yang kita
Kemudian juga membantu, kalau ini sudah besar ya, membantu secara bertingkat ya. Kalau di perusahaan besar itu ada tingkatan eh, pekerjaan atau jenis pekerjaan, atau kalau di organisasi pemerintahan adalah pangkat ya. Mulai dari operator hingga ke direktur ya. Nah, setiap jenjang itu hendaknya seseorang harus berfungsi juga sebagai manajer. Misalnya Anda seorang operator, suatu saat Anda seorang supervisor. Nah, supervisor itu juga seorang manajer. Manajer bagaimana mengelola operator-operator yang ada di bawahnya. Nah, suatu saat seperti itu. Jadi secara bertingkat. Jadi direktur itu tidak mengontrol semua tenaga kerja, tapi suatu saat dia hanya mengontrol satu atau dua orang yang membawai ribuan tenaga kerja, itu ya harapannya. Nah, dengan manajemen sumber daya manusia yang bagus, maka garis komando yang kita bentuk itu bisa sangat efektif ya. Kalau ketidakefektifan bisa kita lihat dari katakanlah ketika kita masih ribet masalah produksi, masih ribet masalah pemasaran, kemudian masih ribet masalah supplier barang. Nah, itu kita belum membuat satu organisasi yang efektif. Kalau organisasi efektif itu kita cuma memerintahkan satu orang, nah itu sudah jalan. Jadi sistem yang sudah jalan. Ya. Pak, ini tolong misalnya seorang manajer atau direktur itu hanya fungsinya memutuskan sesuatu kalau misalnya tidak bisa di-cover sama supervisor atau di bawahnya. Dengan kata-kata yang sederhana dan bisa dimengerti oleh bawahnya, maka secara sistemik dia akan bekerja. Ya. Mesin organisasi akan bekerja. Misalnya, Pak, tahun ini kita harus omset 1 juta atau 100 juta misalnya. 100 juta. Maka tolong dikoordinasikan pada tim supaya bisa mencapai target tersebut. Itu adalah misalnya seorang manajer marketing. Nah, di bawahnya dia akan jalan, dia akan membuat langkah-langkah kerja bagaimana mencapai yang dikatakan oleh atasan. Nah, secara sistem seperti itu. Jadi atasan itu hanya memerintahkan satu target, tapi di bawahnya itu nanti akan bekerja mengelola sumber daya yang ada sehingga target-target tersebut akan tercapai. Ya. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah staffing. Jadi mempunyai fungsi staf, yaitu dalam fungsi ini ada 3 kegiatan termasuk perencanaan, penarikan, dan proses seleksi. Ya. Jadi di sini nanti mengatur anggota, staffing, ya, membuat jadwal kerja, membuat description kerja, kalau misalnya punya staff, ya. Kemudian proses seleksi, jadi harapannya ketika nanti Anda punya staff, itu nanti harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Ya. Nah, itu ada proses seleksi di sini. Jadi keahliannya apa? Keahlian di bidang dia keutamanya di mana, ya? Kelebihannya di mana, ya? Apakah dia seorang yang bisa mengutarakan atau punya keahlian komunikasi yang bagus, nah, nanti kita arahkan kemana. Nah, itu manajemen seperti itu. Manajemen sumber daya manusia seperti itu. Staffing ya. Kemudian
setiap yang kedua, setiap pekerjaan karyawan itu harus ada penilaian, ya, penilaian. Jadi harus ada evaluasi secara berkala terhadap kinerja dari, maka di sini di Departemen Sumber Daya Manusia ini memberikan penilaian terhadap para karyawan, juga melakukan evaluasi terhadap kinerja. Jadi ada namanya penilaian, ya, penilaian kinerja secara berkala. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah karyawan tersebut bekerja secara efektif atau tidak. Itu yang harus dilakukan secara berkala. Supaya apa ya? Supaya organisasi kita tetap terkontrol, ya. Kemudian juga mengadakan pelatihan, ya, pelatihan. Jadi karyawan itu harus di-upgrade. Setelah diadakan penilaian, evaluasi, tentunya kita tahu di mana sisi kelemahan dari karyawan itu, sehingga kita bisa tahu apa yang perlu di-upgrade. Katakanlah tim marketing sedang down misalnya tahun ini. Nah, setelah kita evaluasi ternyata teknik-teknik marketing kita sudah usang, kita sudah memasuki dunia online di sini. Maka di situ karyawan perlu pelatihan tentang marketing online, sehingga di situ kita akan menyusun rencana bagaimana mengadakan pelatihan marketing online, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah reward, ya. Reward ini perlu dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan terhadap pencapaian tertentu, ya. Jadi kita harus memberikan reward, kita harus memberikan semacam kebanggaan kepada karyawan. Nah, itu untuk menjalin komunikasi, menjalin kedekatan, dan memberikan dorongan semangat agar karyawan tersebut tetap bisa menjadi karyawan yang efektif, ya. Jadi reward itu sangat penting. Kemudian juga membangun relasi, ya, membangun relasi. Karyawan tersebut, ya, kita biarkanlah mereka misalnya membangun relasi dengan dunia luar. Kita harus, intinya gini, ketika kita punya karyawan, kita harus peduli apa mau mereka. Nah, itu yang penting. Karena apa? Karena ketika kita tidak tahu atau acuh tak acuh terhadap karyawan yang sudah kita rekrut, ya, maka mereka juga selama kelamaan mereka hanya fokus pada apa yang mereka dapatkan, ya, bukan fokus pada apa yang mereka berikan terhadap perusahaan, ya. Jadi akhirnya karyawan tersebut lama kelamaan akan turun performanya akan turun. Jadi itu karena apa? Ketika Anda, katakanlah gini, Anda berfungsi sebagai karyawan, misalnya karyawan suatu perusahaan. Anda kan berpikir, saya kerja di perusahaan ini dapatnya apa? Itu mesti, walaupun misalnya anak baru itu biasanya, ya, karena saya pernah juga bekerja di HRD satu perusahaan, ya. Ketika diwawancara, saya ingin mengabdikan, menerapkan ilmu yang saya dapatkan. Itu biasanya sudah dipersiapkan dari rumah, perjawaban-jawaban seperti itu. Sebenarnya
wah itu nggak mungkin lah. Kalau setahun 2 tahun udah berubah orientasi. Intinya sama sebenarnya, basicnya sama. Semua orang, semua karyawan yang masuk suatu perusahaan atau pokoknya karyawan itu hanya peduli pada cita-citanya sendiri. Itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu ketika kita menjadi seorang pemilik perusahaan, maka kita harus gali apa sih cita-cita karyawan itu, ya. Mau kemana sih dia, kebutuhan-kebutuhan apa yang kira-kira dibutuhkan atau diperlukan oleh karyawan. Nah itu harus kita gali. Sebenarnya intinya seperti itu sehingga karyawan itu bisa awet bekerja di tempat kita. Kalau kita egois pada kita sendiri ya, maka nggak akan terjalin komunikasi seperti itu. Pokoknya kita gaji, ya udah gaji minimal. Mereka akan berpikir ketika nanti ada peluang yang lebih bagus, mereka akan pergi. Dan dia akan memanfaatkan, oh, pokoknya saya harus manfaatin ya kerja di sini sebagai batu loncatan. Nah, itu yang nggak enak sekali bagi pemilik perusahaan. Itu ya. Jadi intinya seperti itu. Dalam mengelola karyawan, itu kita harus saling komunikasi dengan karyawan itu. Sehingga apa? Sehingga kita mengerti kebutuhan kebutuhan karyawan dan karyawan mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Sehingga kita bisa menjadi organisasi yang efektif. Oke. Jadi itu ya, saya kira manajemen sumber daya manusia. Ya. Mengelola sumber daya itu tidak mudah, tapi kita harus berusaha bagaimana kita mengenali dari sumber daya yang ada, membentuk suatu organisasi, dan evaluasi terhadap organisasi yang sudah kita bentuk sehingga sesuatu yang bisa menghambat dari organisasi itu segera kita deteksi dan kita atasi. Itu dari saya, materi kuliah kali ini. Hari ini tidak ada, untuk materi kali ini belum ada tugas ya, karena kemarin saya kira Anda sudah mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini free dari tugas, intinya Anda harus memperbanyak referensi tentang sumber daya manusia, karena sumber daya manusia itu paling unik dan paling rumit ya dalam manajemen. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.